Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai nilai waktu terhadap uang atau time value of money. Di sini tujuan kami adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Dosen pengampu Ibu Liandra Aisyah Margi, SEMM Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Arum Widya Putri. Dan kedua teman saya, Evita Ayurani, Khairunisa, dan Yesi Intan Kholilah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian time value of money itu sendiri. Time value of money adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini itu berbeda dengan nilai nominal uang di masa yang akan datang. Secara prinsip, nilai waktu terhadap uang ini berbasis pada adanya potensi pendapatan uang tersebut untuk menghasilkan bunga apabila diinvestasikan. Sebaliknya, ada juga resiko kehilangan dalam jumlah tertentu karena penurunan nilai mata uang yang diakibatkan oleh inflasi ataupun kegagalan dari investasi itu sendiri. Jadi salah satu penyebab dari pengurangan nilai uang di masa yang akan datang ini yaitu karena inflasi, karena adanya kenaikan biaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai konsep nilai waktu terhadap uang. Konsep nilai waktu terhadap uang diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan saat akan melakukan investasi. Jadi di sini peran nilai waktu terhadap uang ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pada saat kita ingin berinvestasi. Nah, dalam melaksanakan investasi di mana dana tersebut ini akan dikembalikan melalui penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, hal ini berarti pengeluaran investasi akan dilaksanakan saat ini. Sedangkan penerimaannya itu akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Dengan adanya konsep nilai waktu terhadap uang ini akan menunjukkan bahwa setiap individu berpendapat kalau nilai uang yang sekarang ini tidak akan sama atau berbeda dengan nilai di masa yang akan datang. Apalagi jika kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan itu akan sama nilainya dengan yang kita miliki sekarang. Sebagai ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya nih, kita sekarang mempunyai uang dengan jumlah 100.000. Nilai yang akan sama dengan 100.000 pada akhir tahun kalau kita itu tidak memperhatikan nilai waktu. Jika kita memperhatikan nilai waktu dari uang tersebut, maka nilai uang sekarang akan lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Atau nih, contoh lainnya, misalnya pada tahun 1999, uang 100.000 ini dapat digunakan untuk membeli lebih banyak barang dibandingkan 20 tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2019. Nah, pada intinya uang 100.000 jauh lebih berharga atau bernilai di tahun 1999 daripada tahun 2019. Nah, uang ini juga akan berpotensi mengalami pertumbuhan nilai apabila diinvestasikan selama periode tertentu. Nah, sebab itu investor ini harus rasional atau dia itu lebih rasional terhadap penerimaan uang pada saat sekarang daripada di masa depan untuk jumlah uang yang sama. Uang dapat menghasilkan bunga majemuk sehingga lebih berharga di masa kini daripada di masa depan. Selanjutnya, di sini ada manfaat dari time value of money. Manfaat time value of money ini adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Time value of money ini juga berguna untuk menghitung anggaran. Jadi sebelum kita menghitung anggaran atau akan menghitung anggaran, maka kita harus memperhatikan dari time value of money itu sendiri. Dengan demikian, kita sebagai investor nih dapat menganalisa apakah suatu proyek ini dapat memberikan keuntungan atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada metode-metode dalam time value of money atau perhitungan dalam time value of money. Yang pertama, ada nilai yang akan datang atau future value. Yang kedua, ada nilai sekarang atau present value.
Yang ketiga ada nilai akan datang, anuitas. Yang keempat nilai sekarang anuitas. Yang kelima pembayaran tahunan untuk akumulasi. Dan yang terakhir menentukan suku bunga. Selanjutnya adalah perhitungan time value of money dengan metode nilai yang akan datang, yaitu future value. Nah, perhitungan ini adalah untuk mengetahui nilai uang yang akan diterima pada tahun yang akan datang dengan investasi yang dilakukan saat ini. Nah, future value ini dipengaruhi oleh tingkat pengembalian atau tingkat bunga yang berlaku saat ini dengan rumus Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N, di mana Fn ini adalah nilai yang akan datang, yaitu yang kita cari. P0 adalah nilai sekarang, R ini adalah suku bunga, dan N adalah tahun kita berinvestasi. Berapa lama kita berinvestasi. Nah, selanjutnya ini dalam future value kita juga akan menghitung. Misalnya ada kasus jika diketahui pembayaran bunganya dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun. Nah, itu akan menggunakan rumus Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R per M pangkat M dikali N. Kenapa menggunakan rumus tersebut? Karena kita ini dalam menyimpan uang di bank, itu pembayaran bunganya tidak hanya sekali dalam setahun, bisa jadi 2 kali dalam setahun, 4 kali dalam setahun, atau setiap bulannya kita bisa membayarkan bunga tersebut. Maka, jika berlaku pembayaran bunga lebih dari sekali dalam setahun, yaitu tadi kita menggunakan rumus yang Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R per M pangkat M dikali N. Selanjutnya adalah contoh soal. Kita bacakan terlebih dahulu soalnya. PT ABC bermaksud untuk menyimpan uang sebesar 160 juta pada bank dengan bunga 15% setahun. Dimungkinkan jika tidak dibutuhkan untuk kegiatan operasional, tidak akan dicairkan selama 5 tahun. Dalam pembayaran bunganya, pihak bank memberikan pilihan pada PT ABC akan melakukan pembayaran bunga setahun sekali atau setahun 4 kali. Diminta yang pertama, hitunglah nilai uang tersebut pada setahun kemudian jika bunga dibayar setahun sekali dan setahun 4 kali. Yang kedua, hitung pula nilai uang pada 5 tahun yang akan datang. Nah, diketahui Fn itu adalah nilai yang akan datang, P0 adalah nilai sekarang yaitu sebesar 160 juta, R sama dengan bunga yaitu sebesar 15% atau kita desimalkan menjadi 0,15. M ini adalah jangka waktu pembayaran bunga yaitu 4 kali. N ini adalah tahun investasi, yang mana ada setahun sekali dan setahun 4 kali dalam permintaan nomor 1 dan 5 tahun, yaitu di permintaan nomor 2. Yang nomor 1. Nilai uang pada setahun mendatang dengan bunga dihitung sekali setahun. Nah, ini menggunakan rumus Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Nah, sudah diketahui bahwa P0-nya adalah 160 juta. Dikali 1 ditambah R-nya 0,15 dan N-nya ini adalah 1. Lalu setelah itu kita jumlahkan 1 ditambah 0,15 menjadi 1,15. Setelah itu 1,15-nya kita pangkatkan 1, tetap 1,15. Maka langsung saja kita kalikan 160 juta, langsung kita kalikan 160 juta ini dikali dengan 115. Maka hasilnya adalah 184 juta rupiah. Ini adalah nilai uang pada setahun yang akan datang. Yang mana bunganya ini dihitung pembayarannya sekali dalam setahun. Nah, selanjutnya ini kita akan menghitung nilai uang pada setahun ke depan, yang mana bunganya ini dibayarkan setahun 4 kali. Rumusnya masih sama dengan Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R pangkat N. Hanya saja yang berubah di sini adalah N-nya, yaitu dirubah menjadi 4. Maka dari itu, P0-nya tetap 160 juta, R-nya masih tetap 0,15, dan N-nya berubah menjadi 4. Lalu kita tambahkan 1 ditambah 0,15, yaitu 1,15. Setelah itu, 1,15-nya kita pangkatkan 4. Nah, akan bermuncul hasil seperti ini. Ini adalah hasil dari pangkat 1,15.
Nah, setelah ketemu hasil dari pangkat 1,15 itu, maka kita kalikan hasilnya pada 160 juta. Yang mana nilai yang akan datangnya itu berjumlah 279.841.000. Yang kedua, yaitu nilai uang pada 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk soal 2 ini kita menggunakan rumus Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dibagi M pangkat M dikali N. Karena ini menghitung berapa kali pembayaran bunga. Nah, rumusnya kita masukkan P0-nya masih tetap sama, 160 juta, dikali dengan 1 ditambah 0,15 dibagi 4, pangkat 4 dikali 5. Yang mana kita akan membagi dulu 0,15 dibagi 4. Setelah 0,15 dibagi 4, maka dijumlahkan dengan angka 1. Lalu 4,5-nya kita kalikan, 4 dikali 5 adalah 20. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Nah, hasil dari 0,15 dibagi 4 ini, itu adalah 0,0375. Nah, lalu kita tambahkan dengan 1. Nah, akan hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita pangkatkan ke 20. Setelah sudah dipangkatkan, maka 160 juta ini kita kalikan dengan hasil yang sudah dipangkatkan 20. Akan memberikan hasil yaitu, maka nilai uang pada 5 tahun yang akan datang adalah 334.104.319,376. Ini merupakan nilai uang pada 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah metode perhitungan nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang atau present value ini adalah perkiraan nilai hari ini dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa yang akan datang. Dengan menggunakan dasar pemikiran yang sama, kita dapat menghitung nilai sekarang atau present value-nya dari penerimaan atau pengeluaran di kemudian hari. Rumus dari present value ini adalah P0 sama dengan Cn dibagi 1 ditambah R pangkat N. Yang mana P0 ini adalah nilai sekarang yang kita cari. Nah, Cn ini adalah jumlah uang yang akan diterima atau dibayar di masa yang akan datang. R ini adalah suku bunga dan N ini adalah tahun investasi. Contoh pertama untuk soal present value. Jika kita akan menerima uang 1.150.000 pada 1 tahun mendatang dengan bunga 15% setahun, maka nilai sekarang dari penerimaan tersebut adalah diketahui P0 atau nilai sekarang yang kita cari. Cn-nya ini adalah uang yang akan kita terima di kemudian hari, yaitu sebesar 1.150.000. Dari sini. Nah, selanjutnya ini adalah suku bunga, yaitu sebesar 15%, yang mana kita desimalkan menjadi 0,15. Nah, N-nya ini adalah 1 tahun. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu P0 sama dengan Cn dibagi 1 ditambah R pangkat N, yang mana Cn ini adalah 1.150.000 dibagi 1 ditambah R 0,15 pangkat N yaitu 1. Kita jumlahkan dulu nih, 1 ditambah 0,15 yaitu 1,15. Lalu kita pangkatkan 1, itu sama aja hasilnya, itu 1,15. Setelah itu, Cn ini atau penerimaan yang akan datang ini kita bagikan dengan 1,15 tersebut. 1.150.000 dibagi 1,15, maka nilai sekarangnya adalah 1 juta. Nah, dalam hal ini Cn adalah arus kas pada tahun atau waktu ke N, yang juga dapat dituliskan menjadi PO sama dengan Cn dikalikan 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan kepada Evita Ayurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Ayurani Khairunisa. Saya akan melanjutkan example 2 dari present value. Sebuah proyek investasi selama 5 tahun memperoleh penerimaan bersih untuk menutup investasi per tahun sebesar 800.000. Apabila return yang diharapkan 18%, maka berapa nilai sekarang dari penerimaan selama 5 tahun tersebut? Diketahui PO sama dengan nilai sekarang, Cn sama dengan 800.000, R sama dengan 18% atau 0,18, N sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus PO sama dengan Cn buka kurung siku 1 dibagi buka kurung 1 ditambah R
tutup kurung pangkat N tutup kurung siku. PO sama dengan 800.000 buka kurung siku 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 1 tutup kurung siku ditambah buka kurung siku 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 2 tutup kurung siku ditambah 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 3 tutup kurung siku ditambah buka kurung siku ditambah 1 dibagi buka kurung ditambah 1 ditambah 0,18 pangkat 4 tutup kurung siku ditambah 1 dibagi 1 ditambah 0,18 pangkat 5 tutup kurung. PO sama dengan 800.000 dikali 1 dibagi 1,18 pangkat 1 ditambah 1 dibagi 1,18 pangkat 2 ditambah 1 dibagi 1,18 pangkat 3 ditambah 1 dibagi 1,18 pangkat 4 ditambah 1 dibagi 1,18 pangkat 5. PO sama dengan 800.000 dikali dengan 1 per 1,18 ditambah 1 dibagi 1,3924 ditambah 1 dibagi 1,6430 ditambah 1 dibagi 1,9378 ditambah 1 dibagi 2,2877. Hasilnya adalah PO 800.000 dikali 3,1272. Hasilnya adalah PO sama dengan 2.501.760 rupiah. C. Nilai akan datang anuitas. Anuitas adalah nilai uang dari pembayaran dalam jumlah tetap untuk jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh tingkat bunga atau pembelian. Rumusnya adalah FVA RT sama dengan A buka kurung F VIVA RT, di mana FVA adalah Future Value Annuity, F VIVA adalah Future Value Interest Factor Annuity, E-nya adalah annuity, R-nya adalah interest, T-nya adalah periode atau waktu. Adalah table Future Value Interest Factor for Annuity Compounded, yaitu tabel yang digunakan untuk menghitung rumus dari nilai akan datang anuitas. Example, anuitas 3 tahun dengan nilai sebesar 1 juta dan bunga 10% berarti menerima uang sebesar 1 juta selama 3 tahun dengan tingkat bunga 10%. A-nya adalah 1 juta, T-nya adalah 3 tahun, R-nya adalah 10%. Dengan menggunakan rumus FVA RT sama dengan A F VIVA RT. FVA 10% dengan 3 tahun sama dengan 1 juta buka kurung 10% 3 tahun. FVA 10% 3 sama dengan 1 juta dikali 3,300 sama dengan 3.310.000 rupiah. D. Nilai sekarang anuitas. Nilai sekarang anuitas adalah nilai hari ini dari pembayaran sejumlah dana tertentu yang dilakukan secara teratur selama waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, jumlah yang harus kita tabung dengan tingkat bunga tertentu untuk mendapatkan sejumlah dana tertentu secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Rumusnya adalah PVA RT sama dengan buka kurung siku A 1 dikurang buka kurung 1 ditambah R tutup kurung minus N dibagi R tutup kurung siku, di mana PVA sama dengan present value annuity, A-nya sama dengan annuity, R-nya sama dengan interest, N-nya sama dengan periode. Example, sebuah angsuran sebesar 1 juta per tahun untuk masa 5 tahun dengan tingkat bunga yang berlaku saat ini sebesar 15%.
Diketahui PVA sama dengan present value annuity atau nilai sekarang anuitas A-nya sebesar 1 juta, R-nya sebesar 15% atau 0,15, N-nya adalah 5 tahun. Dengan menggunakan rumus PVA, RT sama dengan A dikali dengan 1 dikurang 1 buka kurung 1 ditambah R pangkat minus N dibagi R tutup kurung siku. PVA RT sama dengan 1 juta dikali dengan 1 dikurang buka kurung 1 ditambah 0,15 pangkat minus 5 dibagi 0,15. Kemudian 1 juta dikali 1 dikurang buka kurung 1,15 tutup kurung pangkat 5 dibagi 0,15. Jadi 1 juta dikali 1 dikurang 0,49717 dibagi 0,15. Jadi 1 juta dikali dengan 0,50283 dibagi 0,15. Jadi 1 juta dikali dengan 3522. Hasilnya adalah Rp3.352.200. Perkenalkan, nama saya Yasina Forola. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di bagian E, pembayaran tahunan untuk akumulasi. Apa sih pembayaran tahunan untuk akumulasi itu? Pembayaran tahunan untuk akumulasi, sejumlah uang di masa yang akan datang, nilai uang yang harus sebenarnya dibayarkan per tahun untuk sebuah nilai tertentu pada suatu akhir periode tertentu. Rumusnya yaitu A sama dengan FVI-FA-RT sama dengan FVI-RT. A-nya ini annuity atau anuitas. FVI-FA-nya ini future value interest factor annuity. R-nya ini tingkat bunga. T-nya ini periode tahun. Nah, FVI-nya ini future value annuity. Contohnya itu ada sebuah deposito sebesar 15 juta untuk masa 5 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10%. Jadi, FVI-RT-nya atau depositonya sebesar 15 juta. R atau tingkat bunganya 10%, dan T-nya ini periodenya selama 5 tahun. Kemudian, untuk menjawab soal yang tadi itu, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Kita tinggal mencari FVI-FA-RT-nya. Itu tinggal dilihat di tingkat bunga 10% dan tahun kelima, yaitu sebesar 6,1051. Sehingga 15 juta dibagi 6,1051 dan menghasilkan anuitas sebesar 2.456.962 per tahun. Selanjutnya ada pembayaran anuitas tahunan. Apa sih pembayaran anuitas tahunan itu? Yaitu pelunasan atau pembayaran untuk sebuah nilai yang kita peroleh saat ini dalam jumlah tetap per tahun dalam periode tertentu untuk nilai sekarang dengan pertimbangan suku bunga. Rumusnya yaitu PVI-RT sama dengan A PVI-FA-RT. PVI ini present value annuity, A-nya annuity atau anuitas, PVI-FA-nya itu present value interest factor annuity. R-nya ini interest atau tingkat suku bunga, T-nya itu periode tahunnya. Jadi A sama dengan PVI-RT dibagi PVI-FA-RT. Di sini ada tabel present value interest factor annuity. Digunakan nanti untuk menentukan PVI-FA-RT-nya. Nah, di sini ada contoh yaitu pinjaman sebesar 25 juta untuk masa 4 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10%. Jadi diketahui PVI-RT atau pinjamannya itu sebesar 25 juta. R atau tingkat bunganya itu 10% dan T-nya selama 4 tahun. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, untuk PVI-FA-RT-nya itu tinggal dilihat di tabel di tingkat bunga 10% dan tahun keempat itu sebesar 3,1699. Kemudian 25 juta itu dibagi 3,1699 sehingga menghasilkan anuitas sebesar 7.886.684 per tahun. Menentukan suku bunga. Menentukan suku bunga itu merupakan metode untuk menentukan tingkat suku bunga dari pinjaman yang kita lakukan ataupun tabungan yang kita miliki. Rumusnya itu FIRN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah F pangkat N sama dengan PO FIIFRN. Contoh yang pertama ada sebuah pinjaman sebesar 1 juta dengan tingkat pengembalian sebesar 1.762.300 untuk masa 5 tahun. Jadi FIIFRN ini sama dengan PVRN dibagi PO. PO itu nilai pinjamannya sebesar 1 juta dan PVRN ini
1.762.300 dibagi kemudian sama dengan 1,7623. Itu terdapat pada tabel di tingkat bunga 12%. Kita lihat di tabelnya, di tingkat bunga 12% tahun kelima yaitu 1,7623. Ini merupakan tabel Future Value Interest Factor Annuity. Nah, untuk contoh yang kedua ini ada sebuah pinjaman sebesar 250 juta selama 5 tahun dengan bunga 12% setahun dengan pemajemukan kuartalan. Silakan hitung tingkat suku bunga efektifnya. Diketahui bahwa PO-nya atau nilai pinjamannya sebesar 250 juta. R atau tingkat bunganya itu 12% dijadikan 0,12. Q-nya sama dengan 4 karena kuartalan, N atau periodenya selama 5 tahun. Nah, kemudian untuk menjawabnya yaitu FIRN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R dibagi Q, pangkat N dikali Q. Nah, PO-nya 250 juta dalam kurung 1 ditambah 0,12 dibagi 4, pangkat 5 dikali 4. Jadi 250 juta dalam kurung dikerjakan dulu yang pembagiannya jadi 1 ditambah 0,03 pangkat 20. Jadi 250 juta dikali 1,03 pangkat 20. Nah, 1,03 pangkat 20 ini itu adalah 1,80611 dikali 250 juta sehingga sebesar 451.527.500. Untuk menentukan suku bunga efektifnya yaitu atau APR atau FR itu 1 ditambah R dibagi Q dikurang 1 pangkat Q. Tinggal dimasukkan. 1 ditambah 0,12 dibagi 4 dikurang 1 pangkat 4. Kerjakan dulu yang pembagiannya. 1 tambah 0,03 dikurang 1 pangkat 4. Nah, menjadi 1,03 dikurang 1 pangkat 4. 4 itu dipindahkan pangkatnya di 1,03. Jadi 1,03 pangkat 4 ini itu sebesar 1,255 dikurang 1 sama dengan 0,1255. Dijadikan persen, sama dengan 12,55%. Demikian penjelasan mengenai materi Time Value of Money dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.